Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 3 dari IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di kelas 12 otomatisasi tata kelola perkantoran di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin dengan materi pernikahan dalam Islam. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Kalau ada sampah di sekitarnya, silahkan diambil ya. Dilihat di sekitarnya, kalau ada sampah, diambil. Karena kalau kelasnya bersih, akan membuat belajarnya juga nyaman. Ya, jadi untuk memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Muhammad Raisa, silahkan dipimpin berdoa. Ya, mari kita mulai doa hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Muhammad Raisa yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran. Yang pertama, Khairul. Ya. Muhammad Fajar. Ya. Juni Setiawan. Rizky Ali. Muhammad Raisa. Zaki Mubarak. Lailatul Maghfirah. Nur Rifa, Rika Rahmi, Ola Solehah, Olivia, Aisyah Kamila, Nur Nida Nabila, Lili Rahmawati, Marwah Nabila. Ya, selanjutnya untuk menambah nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan untuk dirijennya maju ke depan. Silakan berdiri semua. Kita mulai ya. Silahkan duduk kembali kepada dirijen, silahkan duduk juga. Ya, sebelum masuk pembelajaran, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Ola? Ya, beriman kepada hari akhir. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ada yang tahu?
Oh iya, Saki, silakan. Karena beriman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Iya, pintar, tepuk tangan. Kemarin kita sudah membahas tentang beriman kepada hari akhir seperti yang tadi pengertiannya sudah disampaikan oleh siapa namanya Zaki. Selanjutnya untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Ada yang tahu nikah itu apa? Ya, silahkan Ola. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin atau seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga. Ya, terima kasih kepada Ola yang sudah menyampaikan arti dari pernikahan atau nikah. Tepuk tangan. Selanjutnya Ibu akan berikan pertanyaan kenapa kita kelas 12 ini membahas tentang pernikahan. Ada yang tahu kenapa alasannya? Ya, Alif. Agar kita tahu ilmu pernikahan sebelum kita menikah. Ya, bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk Alif. Ya, bagus jawaban tadi dari Olive. Jadi, ilmu pernikahan ini nanti untuk bekal ilmu kalian sebelum kalian nanti menikah. Kan sebentar lagi kalian itu lulus. Habis itu ada yang menikah. Nanti kan selanjutnya kan kalian akan menghadapi suatu pernikahan. Jadi, kalau sebelum menikah, kalian harus sudah tahu dulu ilmunya. Ilmu pernikahan itu seperti apa di dalam Islam itu. Jadi pembahasan pernikahan hari ini nanti kita akan membahas tentang pengertian pernikahan, dalil tentang pernikahan, habis itu tujuan pernikahan itu apa saja, habis itu ada rukun-rukun pernikahan itu apa saja, serta hukum-hukum pernikahan, serta pembahasan-pembahasan yang lainnya yang terkait dengan pernikahan. Ya. Untuk melanjutkan ke materi, penjelasan materi masih semangat? Semangat. Untuk menambah semangat, kita berdiri semua dulu. Jadi kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya ada tepuk pagi, ada tepuk siang, dan ada tepuk malam. Kalau tepuk pagi cukup 1 kali tepuk. Kalau tepuk siang, 2 kali tepuk. Kalau tepuk malam, cukup setengah aja. Jadi tidak bunyi. Siap? Siap. Ya, kita mulai. Ya. Tepuk siang. Kurang fokus. Tepuk siang berapa tepuk? 2. Iya, 2. Tepuk pagi. Tepuk malam. Masih ada yang belum fokus. Kita ulangi lagi ya. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Pagi. Siang-siang. Banyakan. Ya, sudah cukup. Silakan duduk kembali. Ya, jadi pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang pernikahan di dalam Islam. Bab ke-7 ya. Sebelum memulai pembahasan materi, ada beberapa tujuan yang harus kita capai untuk hari ini. Ada yang bisa membacakan tujuan pembelajarannya? Ya, Aisyah silahkan. Tujuan pembelajaran setelah melakukan diskusi peserta didik dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Setelah melakukan diskusi peserta didik dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Setelah mengamati tayangan PPT yang ditampilkan dan menyaksikan video, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Setelah menyelesaikan video, peserta didik dapat memberikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Setelah menyaksikan video, peserta didik dapat melaksanakan tata cara pernikahan dalam Islam dengan benar. Ya, terima kasih kepada Aisyah yang sudah membacakan tujuan pembelajarannya. Tepuk tangan.
Ya, kita masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari nikah itu apa. Ada yang bisa membacakan pengertian dari pernikahan? Ya, silahkan. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ya, bagus. Terima kasih Lala yang sudah membacakan tentang pengertian pernikahan. Jadi pengertian pernikahan ini adalah adanya suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk tujuannya untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga atau membentuk rumah tangga atau keluarga melalui akad. Akad itu adanya ijab kabul yang dilakukan menurut syariat Islam. Nanti penjelasan berikutnya ada tentang selanjutnya tentang syarat-syarat rukun dan rukun-rukunnya nanti ada di pembahasan selanjutnya. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang dalil pernikahan. Sebenarnya banyak sekali dalil tentang pernikahan. Ini salah satunya surah An-Nur ayat 32. Ada yang bisa membacakan surah An-Nur ayat 32 ini? Iya, Rifa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kul aymana minkum wa salihin min ibadikum wa immaikum in yakunu faqra'a yunihumullahu min fadlih. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikahi dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Ya, terima kasih kepada Rifa yang sudah membacakan dalil tentang pernikahan. Suaranya bagus sekali. Terima kasih sudah membacakan ya. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya tentang tujuan pernikahan. Tujuan yang pertama apa? Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ya, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau namanya disebut sakinah. Ya, pada dasarnya tujuan pernikahan itu adalah untuk bahagia dan tenang bersama pasangan. Yang kedua, apa? Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ya, setiap keluarga pasti menginginkan rasa cinta atau mawaddah dan kasih sayang warohmah. Selanjutnya yang ketiga, Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, kalau sudah nikah, jadi kebutuhan seksualnya sudah sah. Tapi kalau pada saat pacaran melakukan hubungan seksual, berarti itu tidak sah dan sama dengan zina. Nah, kalau memperoleh anak atau keturunan, nah kasihan di anaknya. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Karena menikah itu termasuk ibadah. Jadi apa yang dilakukan setelah menikah adalah ibadah. Yang selanjutnya, Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. ya, selanjutnya yaitu termasuk sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Kan ada hadis yang mengatakan menikah adalah sunnahku, kalau tidak mengikuti sunnahku maka bukan bagian dari golonganku atau umatku. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu Untuk memperoleh keturunan yang sah. ya, ini ada kaitannya yang tadi di nomor 3 tadi itu. Jadi kalau sudah menikah, anaknya kan jadi sah
walinya sah nanti kalau anak perempuan menikah. Jadi kasihannya tadi kalau anaknya di luar nikah, nanti kalau anaknya lahir perempuan, dia tidak bisa mendapatkan hak wali. Jadi walinya tidak boleh ayahnya tadi itu, ayah yang menghamili ibunya tadi itu. Dan kalau ada warisan, anaknya tadi itu tidak bisa memperoleh harta warisan. Jadi hati-hati dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan kalau belum menikah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan ini ada 5 hukum pernikahan di dalam syariat Islam. Yang pertama itu apa? Jais atau mubah. Ya, artinya apa? Dibolehkan tapi dilarang menjadi dasar hukum nikah. Ya, jadi hukum nikah itu pada dasarnya, pada awalnya itu hukumnya jais atau mubah. Itu artinya dibolehkan. Dan selanjutnya yang hukum yang kedua itu wajib. Ya, artinya apa wajib? Orang yang telah mampu atau sanggup menikah apabila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, dia sudah mampu untuk menikah, umurnya sudah cukup, dia sudah mempunyai bekal untuk menikah, sudah bekerja, sudah ada bekalnya, dan dia takut terjerumus ke dalam perzinahan tadi itu. Jadi itu hukumnya wajib kalau dia sudah mampu menikah dan sudah ada calonnya juga. Ya, yang ketiga apa? Sunnah. Ya, artinya apa? Orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Ya, kalau sunnah ini orang yang sudah mampu menikah tadi itu, sudah mempunyai bekal tadi itu, tapi dia masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Misalkan dia itu masih pengen mengejar karir, atau masih pengen kuliah yang lebih tinggi, atau masih pengen membahagiakan orang tua. Nah, itu sunnah. Jadi sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan ya tidak apa-apa. Itu pengertian dari sunnah. Habis itu pengertian dari makruh. Apa pengertian makruh? Orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Ya, dia sudah pengen menikah, sudah kebelet menikah, sudah punya keinginan untuk menikah, sudah punya hasrat menikah, tapi dia belum mempunyai bekal. Jadi kayak kalian itu kan belum bekerja, yang laki-laki nih ya yang penting ya, karena laki-laki itu tanggung jawabnya besar sebagai seorang suami. Nanti wajib untuk menafkahi istri dan anaknya, jadi harus bekerja. Nah, makruh ini, nah orang yang melakukan pernikahan tapi dia yang telah melakukan pernikahan, dia sudah punya keinginan, tapi dia itu masih belum memiliki bekal untuk menikah tadi itu, belum mempunyai bekal untuk tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istrinya dan anaknya tadi itu. Jadi ini hukumnya makruh. Yang terakhir itu haram. Nah, haram itu artinya apa? Yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Ya, dia memiliki niat yang buruk untuk menikahi perempuan tadi. Misalkan tadi itu untuk menyakiti perempuannya. Contoh yang lainnya apa? Ada yang tahu? Selingkuh. Ya, mengambil hartanya. Ya, bagus. Oke. Ya, sudah ya sampai hukum pernikahan. Selanjutnya kita ke rukun dan syaratnya. Nanti kalau rukun-rukunnya sudah kita bahas, baru kita nanti itu nonton video, terus kita praktek ijab kabul. Rukun dan syaratnya yang pertama itu rukun-rukun pernikahan itu ada 5.
Nah, rukun yang pertama itu ada calon suami. Nah, calon suami ini harus beragama Islam dan bukan mahram. Jadi bukan mahram si wanita tadi itu. Yang syarat selanjutnya ya atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Selanjutnya calon istri. Yang kedua calon istri syaratnya ya karena beragama Islam syarat-syaratnya sama ya, kita harus Islam juga pasangannya itu beragama Islam. Bukan mahram, habis itu ya bukan suami orang ya. Hati-hati laki-laki ya kalau mencari pasangan, jangan sampai itu dia wanita masih bersuami orang. Selanjutnya ya tidak dalam masa iddah. Ada yang tahu masa iddah? Ya apa? Apa olah? Ya masa menunggu. Ya, masa menunggu seorang perempuan nanti kalau ditinggal cerai atau ditinggal mati oleh suaminya, nanti ada masa iddahnya. Nanti pembahasan masa iddah itu ada di materi selanjutnya. Yang ketiga itu adanya wali dari calon istri. Nah, syaratnya mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Ya, yang kedua syaratnya Laki-laki bukan perempuan atau banci. ya tidak boleh banci, tidak ada yang banci ya. Yang ketiga selanjutnya ya harus hadir di dalam akad nikah tadi itu. Selanjutnya ada yang rukunnya yang keempat ya. Rukun yang keempat adanya iya, 2 orang saksi. Syarat 2 orang saksi? Iya. Ya. Selanjutnya? Laki-laki bukan perempuan atau banci. Ya, selanjutnya lagi? Hadir dalam akad nikah. Nah, ini syaratnya itu sama dengan wali tadi ya. Kalau wali tadi itu harus dari calon istri. Kalau saksi ini dari laki-laki boleh, dari perempuan boleh. Jadi harus ada 2 orang saksi, tidak boleh 1 saja. Selanjutnya yaitu rukun selanjutnya yang terakhir itu adanya ijab kabul. Nah, syarat ijab kabul itu ya kata-kata nikah itu misalkan ada saya nikahkan. Nah, itu termasuk ijab kabul. Nah, yang kedua, syarat yang kedua ya, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Iya, Rika, silakan. Bolehkah nikah tanpa diketahui orang tua? Ya, pertanyaannya bagus, Rika. Jadi menikah tanpa seizin wali itu pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena wali termasuk rukun dari pernikahan. Jadi kalau salah satu rukunnya aja tidak terpenuhi, berarti pernikahannya tidak sah. Begitu, paham? Ya, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan menonton video. Silakan nanti itu diperhatikan, diamati videonya. Nanti kalau sudah selesai baru kita nanti praktek. Ya.
Video tadi tentang apa? Ya, proses ijab kabul. Selanjutnya kita akan mempraktekkan proses ijab kabul. Silakan disusun bentuk apa proses ijab kabulnya, mejanya silakan berdiri semua ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Juni Setiawan bin Selamat, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Aisyah Kamila binti Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran dibayar tunai. Saya terima nikahnya Aisyah Kamila binti Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran dibayar tunai. Gimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Baiklah, tadi itu sudah praktek ijab kabul kita ya. Sekarang kita akan diskusi. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok masing-masing 5 orang. Silahkan membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Raisa ke sini. Nah, itu membentuk kelompok melingkar. Dian ke sini, Nak. Ini Ibu bagi LKPD-nya satu kelompok 1. Nanti silahkan didiskusikan. Hasilnya silakan ditulis di LKPD. Setelah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas. Perwakilan saja nanti mempresentasikannya. Kelompok 1 ya ini ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ditulis nama. Ini apa namanya? Sebentar. Jawabannya kalian bisa mengambil di buku atau di internet. Ada kendala? Ada kesulitan? Ya, boleh mencari di internet, boleh mencari di buku atau di sumber yang lainnya. Kelompok sini ada kesulitan? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Ya. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah siap? Ya, kelompok 1 silakan mempresentasikan, perwakilan mempresentasikan di depan kelas. Kelompok 2 nanti itu yang menanggapi, yang memberi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnida Nabila dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Dalam masalah pernikahan kita sering mendengar istilah pernikahan dini. 1. Berikan tanggapan kalian terkait dengan pernikahan dini. Jawaban 1. Menurut tanggapan kami, pernikahan dini kurang baik dikarenakan masih terlalu muda, terlalu labil dan ekonomi yang kurang stabil. Banyak efek buruk dari pernikahan dini, salah satunya KDRT yang berujung pada penceraian. Nomor 2, apa saja faktor penyebab pernikahan dini tersebut terjadi? Jawabannya, faktor yang menyebabkan 1. Hamil di luar nikah, kemudian laki-laki yang bertanggung jawab menikahinya. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 1, terima kasih. Ya, tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok lain ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ola dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah pernikahan dini termasuk pernikahan yang sah di dalam Islam? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ola. Jawabannya, di dalam Islam, pernikahan dini adalah pernikahan yang sah, karena tidak ada batasan umur dan sudah balik, sudah dianggap sah. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan perwakilan untuk maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang bernama Marwah Nabila, yang beranggotakan Muhammad Raisa, Ola Solehah, Lailatul Maghfirah, Aisyah Kamila.
Saya akan membacakan hasil dari kelompok 2. 1. Berikan tanggapan kalian terhadap kasus tersebut. Kasusnya dibaca. Menurut pendapat kami, orang yang memiliki membujang bisa jadi orang tersebut belum siap menuju ke jenjang pernikahan ataupun belum mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Soal 2, apa saja faktor penyebab kasus tersebut terjadi? Faktor penyebab belum siap untuk menikah, belum mendapatkan jodoh dari Allah, fokus pada karirnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Fajar Aprianor dari kelompok 3. Izin bertanya, bolehkah jika mempunyai keinginan tidak menikah? Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti sunnah Rasulullah. Sebagaimana ada hadisnya yang menyebutkan jika tidak mengikuti sunnahnya maka bukan golongan umatku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3 untuk mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan dalam masalah pernikahan kita sering mendengar pasangan yang lebih memilih menikah siri daripada menikah di KUA. Apa tanggapan kalian tentang nikah siri? Dan apa saja faktor penyebab menikah siri? Menurut pendapat kami, menikah siri boleh saja dan sudah sah menurut agama. Faktor penyebab karena ekonomi, belum cukup umur, hamil di luar nikah. Apakah ada pertanyaan? Ya. Saya perwakilan dari kelompok pertama ingin bertanya, apa hukum nikah siri dalam Islam? Terima kasih untuk kelompok 1. Jawabannya, nikah siri diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi bagus ya diskusi hari ini. Kita tadi itu pembahasannya, yang pertama kita membahas tentang pernikahan. Ya, pernikahan dini. Pernikahan dini tadi dibolehkan nggak di dalam Islam? Pernikahan dini dibolehkan di dalam Islam karena menikah itu tidak ada batasan umur asalkan sudah balik, boleh untuk menikah. Yang kedua tadi pembahasannya tentang apa? Kelompok 2 pembahasannya tentang apa? Orang yang memilih untuk membujang. Boleh nggak itu orang yang memilih untuk membujang? Boleh, tapi sebaiknya kita kan umatnya Rasulullah ya, umatnya Rasulullah SAW. Kalau menikah itu hukumnya pada dasarnya itu sunnah Rasul. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah, kita harus mengikuti Rasulullah. Karena menikah itu adalah sunnah Rasul. Ya. Yang terakhir itu pembahasannya tentang nikah. Iya, nikah siri itu boleh nggak? Iya, boleh. Menikah siri itu boleh. Nikah siri itu sudah tercatat di agama tapi belum tercatat di KUA. Tapi sebaiknya dihindari karena itu nanti berbahaya bagi perempuan. Karena kalau bercerai itu mempermudah untuk perceraian. Jadi sebaiknya nikah siri itu meskipun itu boleh, sebaiknya dihindari. Jadi kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulannya, pernikahan yang sah dan sesuai syariat Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dan jika salah satu tidak terpenuhi, nikahnya dianggap tidak sah.
Iya, terima kasih kepada Rika Rahmi yang telah memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk Rika Rahmi. Silakan kembali ke tempat dulu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengadakan post-test. Post-testnya ini di Google Form. Itu linknya akan Ibu kirim di grup kelas kalian ya. Ya, sudah Ibu kirim, silahkan dikerjakan. Ya, waktunya sudah selesai. Apakah sudah selesai semua? Ya, Ibu lihat hasilnya ya. Kira-kira tertinggi berapa? Ya, alhamdulillah, Ola dapat 100, tertinggi 100. Ya, tepuk tangan. Ya. Terendah 80, Aisyah. Ya. Tapi sudah bagus ya. Yang lainnya ada yang 80 ada juga. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, jadi untuk tugas rumahnya kalian nanti mencari artikel tentang pernikahan dalam Islam. Minggu depan dikumpulkan. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita masih membahas tentang pernikahan, yaitu tentang talak, tentang rujuk, tentang masa iddah yang akan kita bahas pertemuan minggu depan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran kita tutup dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Ya, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.